Pimpinan Universitas Pattimura melakukan konferensi pers dalam rangka menjelaskan serta meluruskan pemberitaan di media massa terkait 10.000 mahasiswa Unpati yang terancam drop out alias DO. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Profesor Freddy Lewakabesi dalam acara konferensi pers yang berlangsung di lantai 4 gedung Rektorat Unpati tersebut menjelaskan panjang lebar terkait ancaman dropout 10.000 mahasiswa yang sempat menjadi polemik. Berikut ini penjelasan lengkap Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Freddy Lewakabesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Profesor Dr. Freddy Lewakabesi, MPD. Tadi sudah dikenalkan oleh WND sebagai Kasubag Kabag Humas Unpati. Berkenan mengundang teman-teman wartawan media untuk memberikan klarifikasi atau informasi yang lebih komprehensif, lebih detail tentang informasi yang sudah terekspos di media, terutama di media Labuan Express maupun di media Pattimura TV dan juga di media online lainnya, tentang pernyataan Rektor Unpati terkait 10.000 mahasiswa kurang lebih yang terancam di DO-kan. Jadi yang pertama perlu kami informasikan bahwa apa yang disampaikan Pak Rektor itu dalam sambutan beliau pada acara pelantikan Wakil Dekan FKIP Unpati, dan informasi yang disampaikan adalah bahwa terancam di-DO-kan, bukan sudah di-DO-kan. Itu perlu kami klarifikasi. Terancam di-DO-kan didasarkan pada beberapa pertimbangan akademik yang sementara kita melakukan pembenahan. Jadi kita melakukan pembenahan terhadap proses data mahasiswa terkait dengan pangkalan data pendidikan tinggi. Pangkalan data pendidikan tinggi itu harus dibenahi sejak dikeluarkan Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 61 Tahun 2016 tentang pangkalan data pendidikan tinggi. Jadi mestinya dari tahun 2016 pelaporan kita secara kontinu dan pelaporan secara baik ke pangkalan data pendidikan tinggi itu sudah harus dilakukan secara konsisten. Ada pelaporan yang disebut sebagai pelaporan pededikti tahun ajaran berjalan semester 1 dan semester 2. Setelah peraturan Ristek Dikti 61 2016, kemudian ada peraturan Ristek Dikti juga, Permen Ristek Dikti 59 tahun 2018, itu tentang ijazah, sertifikasi kompetensi, sertifikat profesi, gelar, dan tata cara penulisan gelar di perguruan tinggi. Setelah aturan-aturan tersebut dikeluarkan, maka setiap perguruan tinggi mestinya membenahi secara baik seluruh proses pelaporan data akademik pada pangkalan data pendidikan tinggi.
Kemudian Bapak Ibu, rekan-rekan media, dikeluarkan juga SN Dikti Permendikbud nomor 3 2020 itu tentang standar nasional dikti, dan Permendikbud 5 2020 tentang akreditasi program studi. Oleh karena itu maka kami melakukan upaya untuk melakukan verifikasi secara baik di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi kita Pati dengan melakukan manajemen data melalui pusat data dan informasi Pusdati, dan koordinatornya Pak Matis Wido. Dan ini sudah kita lakukan sehingga dari proses pelaporan data pendidikan tinggi dari 2013 sampai 2020, 2013 1, 2013 2, 2014 1, 2014 2. 1 itu artinya semester ganjil, 2 itu semester genap, 15 1, 15 2, 16 1, 16 2, sampai 21 semester 1 kemarin. Dan untuk 22 nanti setelah kuliah semester 2 berakhir di bulan depan Juni, itu kita harus melaporkan pelaporan ke Dikti lagi yang disebut sebagai angkatan 2022. Kita bersyukur karena pelaporan kita setiap angkatan sampai per hari ini 2021 itu 100% sinkronisasi data kita ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Dari data kita itu maka ada klasifikasi status mahasiswa. Ada mahasiswa yang dikatakan statusnya aktif. Aktif itu punya makna dia membayar UKT, uang kuliah tunggal, atau dulu kita sebut SPP. Kemudian kalau yang dapat beasiswa itu data beasiswanya terdata. Kemudian dia setelah membayar itu melakukan pendaftaran melalui KRS, Kartu Rencana Studi, untuk mengisi daftar mata kuliah dan jumlah SKS yang harus ditawarkan. Dan kemudian dia melakukan proses kuliah, proses belajar mengajar, nanti sampai pada akhirnya mendapatkan hasil studi berupa KHS, kartu hasil studi. Itu kita sebut sebagai mahasiswa aktif. Dari sekian mahasiswa kita yang kalau kita buka Pangkalan Data Dikti saat ini, itu jumlah mahasiswa Pati terdata di Pangkalan Data Dikti kurang lebih 40-an ribu. Data terakhir dari teman-teman di Pusdating itu 40.747 mahasiswa. Ya, jadi 2000 ini data per 2019 2. Oke. Jadi data yang di PD Dikti tahun ajaran 2021 ya, yang kita punya pelaporan itu posisinya 40.757. Ya. Memang data ini Bapak Ibu dia fleksibel, fluktuatif. Kenapa datanya fluktuatif? Besok ada orang yang ujian, maka datanya bisa saja dilaporkan ada, tetapi pada beberapa waktu yang akan datang itu sudah harus dihilangkan. Besok tiba-tiba ada pindahan, ada yang masuk, berubah lagi. Ada yang minta cuti, berubah lagi. Jadi sifatnya fluktuatif. Jadi kalau saya bilang 40.747 hari ini, besok saja bisa
berubah. Karena tiap waktu kita sinkron data dengan Pusdati dan Kedikti. Nah, ada kondisi teknis yang nanti juga Pak Ido akan jelaskan. Ini penjelasan kami. Dari data tersebut, maka kami berupaya untuk mencari jadi total data kita di Kedikti per hari ini 40.747. Tetapi dari data yang aktif yang tadi saya bilang dengan kategori bayar KT, KRS, proses kuliah, itu hanya sekitar 22.584. 22.584. Ini berarti kemungkinan ada selisih. Selisih ini yang memang kita sementara mencari kepastian mereka ini posisinya apa. Jadi ada yang cuti, mereka kita kategorikan sebagai mereka yang tidak aktif, non aktif. Non aktif ini yang kita sementara telusuri, Bapak Ibu. Kami sudah juga menyampaikan data-data tersebut ke program studi. Program studi di Unpati itu ada 87 prodi. Untuk memastikan data-data mahasiswa yang tidak aktif itu mereka ada di mana. Karena yang tahu tentang keberadaan mahasiswa itu program studi. WR1 tidak bisa mengetahui ataupun Pak Rektor tidak bisa tahu secara pasti anak-anak pada program studi tertentu itu mereka ada di mana. Yang paling tahu adalah ketua program studi dan paling kurang ketua jurusan atau WD1. Kami setelah melakukan koordinasi, kami juga menyampaikan bahwa Pak Rektor ini ada sekian mahasiswa yang harus kita cari informasi mereka, dan kalau mereka kita verifikasi dengan data di prodi, mereka harus di DO-kan, maka kita harus keluarkan SKDO. Ditanya kira-kira berapa? Ya kira-kira 10 ribuan. Maka muncullah statement Pak Rektor seperti itu, terancam gitu. Bukan di-DO-kan. Sampai saat ini mekanisme penetapan SKDO itu panjang, tidak bisa langsung ditetapkan. Kita harus pastikan kondisi mahasiswa, tetapi juga rekan-rekan media ada 4 kriteria. Nanti tadi saya sudah bagi, mudah-mudahan surat edaran ya. Edaran ini Bapak Ibu, ini kemudian KRS dan proses kuliah itu sekitar 22.584. Tapi kalau kita buka di portal Dikti, maka data kita itu ada 40.747. Nanti Pak Ido akan menjelaskan secara sistem kenapa sampai perbedaan data kurang lebih 18.163. Jadi kalau ketong 40.747 kurang 22.584 itu jadi 18.163. Terancam Ya, tidak terancam. Itu yang sementara dievaluasi. Jadi angka pastinya kita belum bisa menyampaikan. Jadi Pak Rektor kalau dalam sambutan kemarin atau dalam informasi yang kemudian terekspos ke media itu, beliau kemungkinan tambah kurang saja. Kalau sekitar 18.000 kita verifikasi, ya mungkin sekitar 10 ribuan yang terancam belum verifikasi kemungkinan. Jadi kalau kita berupaya lebih kecil atau kalau bisa tidak ada lebih bagus. Gitu. Tapi lagi-lagi harus syarat tadi, karena edaran
Dirjen sudah keluar untuk BIM dan sipil itu. Ya. Pak, yang 2013 sama 2014 sendiri posisi yang belum ada sih Pak. Itu ada berapa yang sudah sisakan untuk sampah yang Ya. Ya. Jadi kita sementara kerja itu nanti ya belum bisa dipastikan. Ya. Dari 18.163 mahasiswa yang tidak aktif ini Pak, terbanyak berada di angkatan berapa Pak? Kalau kita pelaporan itu kan sepanjang mahasiswa itu belum wisuda, maka kita tidak bisa apa-apakan mahasiswa itu kalau dia belum bisa lebih dari 7 tahun kuliah tadi untuk S1 itu. Jadi datanya masih tetap. Berarti yang sekarang menjadi sangat rentan adalah angkatan 2014 Pak? Ya, yang paling rentan 2014. Ya. Karena 7 tahun kuliah untuk 2014 itu Agustus 2021. Tapi karena ada edaran bahwa 2014 bisa 2014 itu ditambahkan 1 semester lagi karena pandemi, maka paling lambatlah Februari 2022 karena 1 semester. Ya, kita hitung semester berjalan itu September mulai kuliah, jadi 16 kali pertemuan, hitungan perkuliahan itu 1 semester minimal 14 kali pertemuan dan maksimum 16 kali pertemuan, bahkan ada 18 pertemuan. Jadi biasanya kalau pengalaman kami yang 2013 saya menyurat itu deadline-nya 30 Desember 2020 yang 2013 kemarin. Itu saya bikin surat karena berpanjang, saya bilang 2013 deadline-nya 30 Desember 2020. Untuk yang 14 saya belum bikin edaran. Baik Pak, dari 2013 ini sendiri karena beberapa satunya sudah selesai nih Pak. Ya. Berapa banyak yang di DO Pak? Itu yang kemungkinan dia akhirnya menjadi jumlah kita banyak itu karena kemungkinan yang 2013 itu yang juga kami belum menyatakan secara pasti mana yang mau di-DO-kan karena data DO itu harus dari prodi. Jadi yang tadi saya sampaikan evaluasi verifikasi yang sementara dikerjakan di Pusdatin, karena kerja Pusdatin itu luar biasa banyaknya, bukan cuma data mahasiswa, data dosen, ada verifikasi data lain yang memang hampir tiap hari mereka kerja. Saya perintahkan misalnya cepat data dapat. Kira-kira berapa lama Pak untuk data verifikasi ini selesai, artinya mahasiswa itu sendiri bisa 15.1, 15.2, jadi 13.1, 13.2 itu 100% sudah terlapor di Pendidik. Dengan asumsi tadi bahwa 2013 itu sudah selesai. Nah, 2014 ini yang yang belum. Nah, 2014 2014 artinya mahasiswa terlapor di 2014 itu sudah 100%. Nah, yang 2014 yang belum 100%, baru 90-an%. Nah, itu yang belum, yang terlapor di sini baru terlapor biasanya di Benedikti itu langsung presentasinya. Nah, jumlahnya kebetulan saya sampaikan. Jadi harapannya tadi, nah sekarang yang sisa yang belum terlapor itu kalau dikatakan belum ujian yang 2014 yang nanti deadline-nya di Desember ini, kalau kita panggil mereka punya SKS, katakanlah sudah 120 terlapor, ya puji Tuhan lah gitu. Berarti cuma sisa 24 SKS saja. Nah, dengan berbagai cara mungkin di semester 1 semester sisa ini bisa diselesaikan. Tapi kalau mereka datang dengan masih 70 SKS belum, lalu dihitunglah masa 70 SKS bisa selesai 1 semester, kan tidak mungkin. Nah, itu yang kita sebut akan verifikasi, bisa tahan atau tidak tahan.